Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kembali dengan Ibu Ilmi pada mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas ada dua subtopik. Yang pertama adalah terkait dengan services quality atau kualitas layanan. Yang kedua adalah mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, model apa saja yang diberikan dalam melakukan service quality atau kualitas layanan. Yang keempat, adanya dimensi dari double care. Yang kelima, implementasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk service quality menurut teorinya double care di sini bahwasanya suatu mutu pelayanan kesehatan bisa diukur apabila pelayanan tersebut sesuai dengan standar. Yang kedua, bahwasanya pada pemberian pelayanan jasa kepada pasien ataupun keluarga pasien oleh tenaga kesehatan memang harus sesuai dengan harapan, sehingga outcome-nya atau luarannya nanti menimbulkan suatu kepuasan daripada pengguna. Yang ketiga, dalam konsep pelayanan, para pembeli layanan kesehatan atau para penyedia jasa kesehatan harus menerapkan standar yang memang disesuaikan sehingga outputnya memang sesuai dari harapan pengguna. Dan yang terpenting lagi bahwasanya pada proses pemberian layanan kesehatan sesuai dengan standar. Sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Bu Ilmi telah menjelaskan bahwasanya suatu mutu pelayanan kesehatan itu bisa terukur secara baik apabila dalam penerapannya sesuai dengan standar, kemudian sesuai dengan harapan atau keinginan pengguna yang dampaknya nanti bisa menyebabkan kepuasan. Nah, dari segi persepsi pelanggan sendiri, apabila jasa yang telah diterima itu sesuai dengan ekspektasi atau harapan dapat menimbulkan suatu kualitas kepuasan ya yang ideal. Sebaliknya, apabila kualitas layanan yang diberikan itu lebih rendah, maka berdampak terhadap ketidakpuasan. Nah, ciri dari pelayanan jasa atau pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, yang pertama adalah bentuknya adalah tidak berwujud atau intangible, ya. Contoh intangible di sini adalah suatu pelayanan jasa yang hanya bisa dirasakan atau dinikmati oleh konsumen tersebut. Biasanya berupa kenyamanan, ya, ketenangan, itu kan tidak berwujud. Kedua, adanya variability atau bervarians. Nah, contohnya adalah kualitas pelayanan jasa yang berbeda-beda, tergantung adalah pemberi layanan dan tempat pelayanan. Yang ketiga adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Sehingga di sini kita bisa mengetahui terkait dengan kualitas jasa pelayanan yang telah diberikan atau dirasakan dalam waktu bersamaan. Dan yang terakhir adalah ada perasaan perishability atau tidak tahan lama. Jadi, daya tahan layanan jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau provider kepada pengguna biasanya diciptakan atau bermacam-macam. Tentunya ketahanan tersebut dipengaruhi oleh faktor, bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Ada 17 model dalam service quality ya. Jadi bisa teman-teman baca di sini ada technical and function quality model menurut Bapak Gronors tahun 84. Kemudian ada gap model yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kedua, ada atribut, ada performance, dan lain sebagainya, hingga yang terakhir adalah model of services quality. Ini berbentuk model yang memang bisa kita terapkan tergantung atribut mana. Tetapi yang saya jelaskan pada hari ini adalah attendance and mediator model menurut Double Care et al. Pada tahun 2000. Nah, attribute and overall effect model menurut Double Care et al. Pada tahun 96 dan 2000 bahwasanya terdapat dua alternatif model dalam pemberian kualitas layanan yang berbasis pada teknologi ya, kemudian dan berbasis self-service option. Jadi harapannya di sini dua model ini meliputi atribut berbasis model dan yang kedua adalah efek dari model tersebut. Nah, kedua atribut tersebut berekspektasi terhadap kualitas layanan yang harapannya berdampak pada intensitas penggunaan teknologi yang berbasis pada servis atau layanan.
Nah, ini model attribute based model. Ada 5 adalah ekspektasi speed of delivery, kemudian easy of use, reliability, enjoy, and control. Bahwasanya dari 5 aspek tersebut itu bisa berekspektasi pada kualitas teknologi yang digunakan berbasis pada self-service option. Tentunya dari 5 variabel tersebut berdampak kepada 4 variabel akan berpengaruh kepada intensitas penggunaan teknologi berbasis pada self-service option. Nah, dari gambaran di sini bahwasanya harapannya pengguna itu bisa mengakses suatu data layanan kesehatan. Contohnya, mereka memiliki kebebasan dalam melakukan penjadwalan ulang atau janjian dengan dokter. Yang kedua, pasien diberikan kebebasan dalam pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang telah tersedia oleh provider kesehatan. Yang ketiga, konsumer di sini bisa melakukan evaluasi terkait dengan teknologi yang telah diberikan oleh provider. Jadi, apabila ada masukan dari para pengguna atau user, diharapkan masukan tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi diri dari para provider kesehatan. Yang kedua, adanya overall effect model. Kalau yang pertama, based on teknologi, ada 5 atribut, di sini ada 2 atribut. Yang pertama adalah perilaku penggunaan produk yang berbasis teknologi. Yang kedua adalah interaksi berdasarkan kebutuhan. Nah, dari 2 atribut ini dampaknya bisa berpengaruh kepada ekspektasi para pengguna terkait dengan kualitas teknologi yang disediakan. Yang kedua adalah best self-service option. Jadi, apabila pengguna di sini mengoptimalkan penggunaan kualitas teknologi yang telah diberikan secara mandiri, harapannya terjadi atau dampaknya adalah keberlanjutan atau penggunaan teknologi secara terus-menerus. Nah, the overall effect model ini berbasis pada kepuasan dari konsumen dalam penggunaan teknologi. Semakin baik teknologi yang diberikan, semakin user friendly teknologi yang telah diterapkan, tentunya bisa memberikan kemudahan kepada pengguna. Harapannya pengguna menjadi lebih puas, lebih mudah mengakses, sehingga dengan adanya teknologi tersebut bisa memberikan kemudahan secara optimal yang berdampak kepada kepuasan pengguna. Bagaimana sih kita membandingkan beberapa model yang dikembangkan oleh Dalbokar? Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat teori yang dikembangkan di tahun 96 ada atribut and overall effect model terbagi menjadi 2. Di sini ada kekurangannya. Dari 2 atribut ini kekurangannya adalah perlu adanya generalisasi terkait dengan perbedaan antara self-service option, efek, meliputi variabel demografi, harga, lingkungan fisik dan lain sebagainya. Sedangkan teori tersebut sudah dikembangkan menjadi 4 komponen oleh Dalbokar et al. pada tahun 2000 bahwasanya ada temuan terbaru. Di sini adalah dari hasil evaluasinya berfokus pada pasien. Yang kedua, ada model ketersediaan pemahaman dari pengguna atau pasien terkait dengan kualitas layanan. Yang ketiga, ada penilaian pada customer satisfaction. Yang keempat, adalah adanya suatu role atau pengukuran kepuasan secara terus-menerus terhadap kualitas yang telah diberikan. Tetapi dari 4 komponen di atas juga masih terdapat kelemahan atau kekurangan. Yang pertama adalah kepuasan pengguna terkait dengan bagaimana cara mengeksplorasi suatu teknologi. Yang kedua adalah ada pengukuran perilaku pada model penggunaan teknologi tersebut. Dan yang ketiga, kebutuhan dalam memberikan pengaturan untuk men-setting atau memperbaiki teknologi yang telah tersedia. Ini adalah dimensi kualitas jasa. Ada beberapa dimensi kualitas, bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi kalau Pak Dalbokar di sini menjelaskan dimensi kualitas ada aspek fisik, reliable, interaksi personal, pemecahan masalah, serta pengambilan kebijakan.
Kemudian dikembangkan lagi di tahun 2000 ada reliabilitas, perhatian pribadi, kenyamanan, serta fitur pada teknologi. Nah, jadi ini bisa dibaca sendiri ya, perkembangan-perkembangan. Nah, untuk service quality di sini terbagi menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama adalah ada dimensi tangible atau bukti langsung, bahwasanya dalam dimensi ini meliputi kualitas produk, kemudian fasilitas fisik yang tersedia dari layanan kesehatan, perlengkapan sarana prasarana, pegawai yang handal, yang berpendidikan, kemudian ada sarana komunikasi dalam melakukan komunikasi dua arah antara penyedia layanan kesehatan, petugas, dan juga kepada pengguna. Yang kedua adalah reliability atau dapat diandalkan. Bahwasanya kemampuan tersebut dapat memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang ketiga adanya daya tanggap atau responsiveness, yaitu adalah keinginan dari seluruh karyawan untuk bisa membantu para pengguna atau konsumen dalam memberikan pelayanan yang tanggap. Jadi tidak hanya tanggap dan cepat. Yang keempat, assurance. Nah, dalam assurance sendiri ada jaminan bahwasanya layanan yang telah diberikan kepada pengguna atau pasien itu memenuhi aspek pengetahuan, kemampuan, sopan dan santun, sifat yang baik, dapat dipercaya, kebebasan dalam berpendapat, serta mendukung keamanan. Dan yang kelima adalah empathy atau empati, meliputi kemudahan dalam melakukan layanan antara pengguna dengan petugas yang memberikan layanan. Kemudian ada komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dengan pasien, perlu memperhatikan kebutuhan pribadi pasien, serta memahami keseluruhan kebutuhan konsumen, baik dari pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian dari Pak Dalborkar di sini ada 5 aspek ya. Kalau Dalborkar menyebutkan ada 5 aspek. Ada physical aspek. Nah, kalau physical aspek adalah aspek fisik, di mana dari aspek fisik sendiri ada kedaya tarikan atau aspek fisik yang memberikan kemudahan dalam layanan dibutuhkan. Sedangkan kalau pada dimensi serve quality disebut dengan tangible. Reliability juga masih sama ya, serve quality dengan Dalbokar sama-sama bertujuan untuk ketepatan dalam pemenuhan janji kepada pengguna. Yang ketiga, personal interaction. Nah, kalau personal interaction di sini merupakan interaksi personal antara petugas kesehatan dengan pasien. Sehingga dengan personal interaction di sini harapannya pasien juga merasa diperhatikan, tanggap ya. Kalau di serve quality itu termasuk dalam kategori responsibility, assurance, and empathy. Sedangkan yang keempat adalah problem solving. Jadi ada pemecahan, ada masalah lalu diberikan metode atau tata cara dalam memecahkan masalah, yaitu bentuk pemecahan solusi terhadap masalah yang diberikan oleh pasien atau apabila ada komplain atau permasalahan yang ditujukan kepada pengguna, jadi petugasnya itu segera untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir adanya policy atau regulasi, merupakan dimensi yang berhubungan dengan kebijakan atau aturan. Ini jika kita bandingkan yang sebelah kiri ya, jadi yang sebelah kiri adalah attendance model of service quality atau serve quality. Ada kategori reliability, personal attention, comfort, and feature. Sedangkan kalau mediator model of customer satisfaction, tujuannya adalah sama-sama untuk meningkatkan service quality. Nah, dari kualitas layanan yang diberikan, itu harapannya adalah customer-nya menjadi puas. Jika customer-nya puas menyebabkan behavior intervention, maka pasiennya juga akan lebih sering akan menggunakan layanan kesehatan di tempat kita bekerja. Jadi pada intinya, apabila layanan kesehatan yang diberikan itu kualitasnya bagus, servisnya itu cepat, tanggap, reliable, maka customer-nya akan menjadi puas. Apabila puas, maka akan berdampak pada ini nanti ketika keluarga pasien itu sakit atau ada kerabat akan merekomendasikan untuk berkunjung ke tempat kita. Nah, aplikasi dimensi Dalborkar yaitu ada profile chart, kemudian ada dasar perhitungan profile chart. Jadi kalau profile chart itu adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur performa atau kinerja petugas. Nah, contohnya bagaimana yang diterapkan di rumah sakit? Ada physical aspect. Nah, jadi kalau physical aspect melingkupi
kelengkapan peralatan medis yang tersedia di ruang periksa. Reliability-nya adalah ketepatan penentuan diagnosis oleh dokter, ya. Yang ketiga adalah personal interaction, adalah kejelasan petugas kesehatan yang memberikan informasi. Kemudian pasien diberikan kewenangan untuk mengetahui status kesehatan dan jenis pelayanan apa yang akan diberikan dan yang telah diberikan. Yang keempat, problem solving adalah kemampuan dalam memberikan solusi atas keluhan pelanggan. Dan yang terakhir, adanya policy atau kebijakan. Nah, policy di sini adalah kepastian adanya regulasi atau keberadaan petugas di ruang periksa sesuai dengan jadwal. Dan pada intinya, dari 5 komponen yang sudah saya sebutkan di atas bertujuan atau berorientasi kepada pasien, harapannya pasien menjadi aman dan juga puas. Contohnya ini ya, jadi dimensi double care ada physical aspect, reliability, personal interaction, problem solving, and policy. Jadi ini contohnya. Nah, kalau physical aspect, yang di sini ya, physical aspect terbagi menjadi appearance and convenience. Appearance and convenience ada P1 hingga P6. Jadi kalau P1 ketersediaan peralatan-peralatan yang modern dan yang memang udah terbaru. Yang kedua, terdapat fasilitas fisik yang mudah atau yang tersedia di ruang pemeriksaan. Yang ketiga, tersedianya material yang berkaitan dengan kegiatan layanan di ruang perawatan. Misalnya, kalau di supermarket ya, ada plastik, ada katalog. Nah, kalau di rumah sakit, tersedianya misalnya flyer atau informasi ruang perawatan. Kemudian ada pernyataan kesediaan memberikan hak dan kewajiban pasien. Kemudian yang P4 di sini adalah ruangannya bersih, atraktif, nyaman ya, public areanya juga aman, nyaman bagi keluarga. Kemudian kalau physical aspect convenience dari P5 adalah ketersediaan layout ruangan. Jadi kalau di rumah sakit itu harus ada petanya atau denah. Yang keenam, ketersediaan layout pada customer untuk mengetahui posisi lokasinya di mana. Nah, itu merupakan salah satu aspek dari convenience. Kalau kita di mall itu biasanya ya ada seperti denah ya. Oh, posisi kita saat ini di lantai 3. Nah, ketika kita akan makan di lantai 5, kita tahu kita harus kemana, naik lift berapa, kemudian lokasinya di sudut yang mana. Begitu juga di rumah sakit. Jadi kalau di rumah sakit harus tahu denahnya poli di mana, rawat inap di mana, ya ruang operasi di mana, rawat inap di mana, ruang tunggu di mana. Nah, itu memang sebaiknya harus ada store layout. Kalau dari aspek reliability atau premises, di sini ada dua. Yang pertama adalah ketersediaan atau tadi ya, ketersediaan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Yaitu waktunya sudah ditentukan, berarti kita tidak boleh molor. Yang kedua adalah ketersediaan layanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kalau dari reliability atau doing it right, bahwasannya setiap layanan ini harus sesuai dengan hak. Yang kedua, ketersediaan apabila layanan itu dibutuhkan. Jadi nggak boleh kita menjanjikan kalau besok pasiennya datang jam 8, ternyata dokternya ada tindakan operasi, ya kita harus segera menghubungi bahwasanya ada perubahan jadwal. Apakah jadwalnya akan tetap dilanjutkan atau akan di-reschedule ulang. Kemudian kalau personal interaction di sini adalah ketersediaan tenaga. Jadi jangan sampai rumah sakitnya ada, pasiennya menunggu tapi nggak ada tenaga kesehatannya. Yang kedua adalah sikap dari perilaku petugasnya yang nyaman, yang hangat, yang comfort, kemudian yang ramah. Yang ketiga adalah customer feel safe. Jadi ketika pasien itu berkunjung atau berobat di tempat kita, pasien itu merasa nyaman, ya, merasa aman dalam melakukan kegiatan di sana. Misalnya ketika melakukan proses transaksi keuangan di billing system, ya, itu merasa aman bahwasanya kartu yang digunakan itu tidak ada trap ya atau penarikan di luar transaksi. Yang kedua, kenyamanan perlindungan dari bahan-bahan yang berbahaya, kemudian nyaman ada ruang tunggunya, jadi feel comfort ya, jadi merasa confidence. Yang ketiga adalah personal interaction-nya adalah ketersediaan petugas yang memberikan layanan, kemudian ada customer service. Yang keempat adalah meskipun petugasnya itu merasa sibuk, harus ada petugas pengganti. Jadi jangan sampai pasiennya terlalu lama menunggu yang menyebabkan tidak puas. Yang keempat adalah adanya attention atau perhatian.
Kemudian petugas di sini harus bisa memperhatikan terkait dengan keramat taman kepada customer. Yang keempat adalah segera merespon apabila ada keluhan melalui telepon atau janjian lewat telepon. Problem solvingnya adalah apabila ada masalah harus segera dihandle. Yang kedua, apabila customernya memiliki permasalahan, kita harus segera membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Polisinya ada tata aturan, setiap kegiatannya terstandar, ada SOP-nya, ada dokumen yang bisa menunjukkan bahwasanya layanan kita terstandar, misalnya dari ISO atau akreditasi. Yang kedua, terdapat kebijakan terkait dengan parking area khusus customer. Misalnya parking areanya tidak bermasalah, yang kedua ada parking area untuk yang disabilitas, kemudian lokasinya tidak terlalu jauh, serta ada pengoperasian terkait dengan jam layanan di rumah sakit. Kemudian ada keamanan pada proses penerimaan kartu kredit, ya, itu yang sangat penting ya. Baik, terima kasih. Demikianlah untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.